Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah damai sejahtera selalu memberkati kita dengan kebaikan dan kemurahan yang melimpah di dalam hidup kita. Dan kiranya kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan baik. Saudaraku, sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang hidup dan yang penuh kuasa, malam ini kembali kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk menerima berkat sukacita dan makanan rohani dari firman-Mu. Kami mengucap syukur telah menerima pertolongan dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini, dan kami juga membutuhkan pengajaran-Mu yang akan mengoreksi serta mengubahkan hidup kami. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu, dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Saat ini mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kami berdoa memohon kuasa-Mu tercurah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kami berdoa meminta kekuatan dan pemulihan bagi setiap bagian tubuh yang lemah. Tidak lupa kami juga membawa saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah di dalam hidup mereka. Kami berdoa memohon penyertaan dan pertolongan-Mu yang akan memampukan setiap orang untuk berjalan melewati setiap ujian dan masalah di dalam hidupnya. Kiranya tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa selalu memegang setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki kebutuhan di dalam hidupnya, baik itu berupa kebutuhan materi maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan yang tidak terpenuhi akan menyebabkan stres dan mempengaruhi orang itu dalam pola pikir dan tindakan yang dilakukannya. Contohnya saja, anak-anak yang bertumbuh dalam keluarga yang hancur dan tidak mendapatkan kasih sayang serta perhatian yang cukup, biasanya akan menjadi anak-anak pemberontak yang membuat masalah di dalam keluarga. Kebutuhan akan kasih dan perhatian yang tidak terpenuhi akan menyebabkan hal-hal yang serius. Allah mengerti bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia harus terpenuhi, dan sebagai Bapa yang baik, Allah peduli akan kebutuhan-kebutuhan kita. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19 tertulis demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah mempedulikan segala keperluan kita, baik itu materi maupun rohani. Dia peduli luka hati yang kita alami, kelemahan-kelemahan kita, duka cita kita, dan Dia ingin memulihkan kita. Namun demikian, banyak orang mendapati kebutuhannya tidak terpenuhi karena alasan-alasan yang berikut ini. Alasan yang pertama adalah tidak membawanya kepada Allah. Di dalam Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Orang seringkali tidak berdoa dan membawa kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah karena menganggap bahwa Allah yang Maha Tahu pasti mengetahui segalanya. Jadi kita tidak perlu memberitahukannya lagi kepada Allah. Namun sesungguhnya doa merupakan nafas hidup orang percaya, karena melalui doa kita bisa berkomunikasi dua arah dengan Allah. Kita bisa menyampaikan isi hati dan kebutuhan kita kepada Allah serta mendengarkan suara Allah berbicara dan memberikan pengarahannya kepada kita. Alasan yang kedua adalah meragukan Allah. Yakobus 1 ayat 6-8, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab
Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ada orang-orang yang membawa kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah, akan tetapi sesungguhnya ia tidak mempercayai bahwa kasih dan kuasa Allah akan membuatnya menerima semua kebutuhannya. Meragukan Allah akan membuat kita tidak menerima segala sesuatu yang kita minta dari Allah. Alasan yang ketiga adalah motivasi yang salah. Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Motivasi yang salah akan membuat kita tidak bisa menerima apa yang kita minta dari Allah, karena kasih Allah lebih besar bagi kita dengan tidak membiarkan kita mendapatkan sesuatu yang akan kita sesali dan bisa menghancurkan hidup kita. Alasan yang keempat adalah ada dosa di dalam hidup kita. Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Dosa di dalam hati dan hidup kita dapat menghalangi kita dari menerima sesuatu dari Allah. Kita perlu meminta Allah menyingkapkan dosa-dosa tersebut agar kita bisa bertobat daripadanya dan tidak terhalang untuk menerima kepenuhan berkat-berkat Allah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Kiranya Allah memberkati kita dengan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan baik dan kepekaan untuk bisa selalu mendengar suara Allah yang menuntun kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami sembah di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya setiap firman-Mu akan mengubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu yang besar di sepanjang hidup kami. Malam ini, saat kami beristirahat, kami memohon perlindungan-Mu bagi kami, keluarga kami, dan semua orang yang kami kasihi. Kami memohon Roh Kudus selalu membimbing dan mengarahkan kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan hal-hal yang jahat. Pakailah perkataan dan perbuatan kami untuk memancarkan terang Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau berkenan memakai kami sebagai alat kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Ya Bapa, kami membawa bangsa Indonesia dalam syafaat kami. Kami berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa bagi keamanan di sepanjang tahun menjelang pemilu di Indonesia. Kiranya tangan-Mu senantiasa menyertai dan melindungi Indonesia. Gagalkanlah niat jahat orang-orang yang akan memecah belah persatuan di Indonesia dan berikanlah kedamaian di seluruh negeri kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.